Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan mengupas tema tidak terjadi perceraian karena dipaksa, ada rekayasa, dan karena faktor sihir tafrik, ya, atau sihir perceraian, ya. Nah, jadi memang banyak sekali ya di antara para suami itu yang mengeluh karena ditekan, dipaksa, dan direkayasa untuk melepaskan istri yang mereka cintai dan mereka sayangi, ya. Dan siapa yang menekan dan memaksa? Ya biasanya pihak dari mertua mereka atau orang tua dari istri mereka. Tujuannya biasanya tidak akan jauh-jauh. Si wanita atau si istri akan dinikahkan dengan orang lain atau dijodohkan atau akan diperkenalkan segera dengan orang lain yang dianggap lebih kaya, lebih mapan, dan menjanjikan materi yang bisa didapatkan dengan cepat, ya, dibandingkan dengan sang suami yang mungkin baru bekerja, ya, memulai segala sesuatunya dari nol. Lazimnya orang-orang yang menikah, ya. Nah, jadi misalkan ya ada sahabat saya nih pernah, ya, dia lagi dalam keadaan sakit, lagi banyak masalah, ya. Tiba-tiba ibu mertuanya minta ketemu. Oke lah, mungkin ada kabar yang baik. Ketika dalam pertemuan itu, ibu mertuanya didampingi oleh sahabatnya, ibu mertuanya yang mengenal baik teman saya ini tadi. Nah, di dalam pertemuan itu, si laki-laki ini, teman ini, itu ditekan, dipaksa untuk melepaskan istrinya. Ya, kalau dia tidak mau melepaskan, maka dia akan dikerjai lah begitu, ya, dari aspek pekerjaannya, ya, dan macam-macam. Nah, bagaimana dia bisa berpikir jernih pada saat itu? Wong dia ditekan juga dari keluarganya yang lain, ditekan kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, pokoknya. Nah, karena dia dalam posisi sakit, dia tidak sanggupkan untuk melafazkan talak, dan dia memang tidak mau. Akhirnya dia suruh tuh temannya, kamu ajalah yang chatting, dia bilang, agar tidak jatuh talak. Kalau saya yang melakukan bisa jadi jatuh. Kalau kamu yang melakukan tidak jatuh. Jadi mereka melakukan rekayasa, ya kita rekayasa ganti agar tidak jatuh talak tadi, ya. Tujuannya apa? Ya biar tekanan terhadap dia bisa berkurang, dia bisa sehat dulu, kan, dan keluarga mereka bisa senang lah karena merasa targetnya tercapai, ya. Jadi si ibu mertua mengatakan, ya, ini anak saya mau saya atau sudah saya rujukkan kembali dengan mantan suaminya terdahulu karena istri teman saya ini tadi berstatus sebagai janda, ya. Ya, jadi seperti itu namanya rekayasa, tekanan, ya. Masih ditambah pula agar sang istri membenci sang suami dan prosesnya cepat, kemudian digunakan pula jasa dari para dukun, ya, untuk mengirimkan atau melakukan sihir tafrik agar sang istri melupakan sang suaminya, membenci sang suaminya tadi. Jadi ini segala macam cara dilakukan untuk memisahkan mereka, ya. Dan kalaupun istrinya tanya ke ibunya, apa pernah ketemu? Ya tentu dia akan menjawab tidak pernah, bahkan bersumpah pakai
segala macam sumpah pun dia sanggup, karena orang-orang demikian kan tipenya menghalalkan cara apapun dan tidak pernah takut berdosa lagi demi prestise yang mereka katakan demi kebahagiaan anak, padahal sesungguhnya itu untuk tujuan kebahagiaan dan kebanggaan diri mereka sendiri, bukan untuk kebahagiaan putri mereka, ya. Nah, jadi bahwa tidak terjadi perceraian, yang pertama karena faktor paksaan, ya, baik itu dipaksa, akan dibuka aibnya, akan dipaksa, macam-macam lah bentuk pemaksaan itu, ya, maka tidak ada perceraian karena faktor dipaksa-paksa, ya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, la talaka wala ataka fi khalaki, tidak jatuh talak dan tidak pula dianggap merdeka dalam satu paksaan, ya. Dan di dalam hadis yang lain dijelaskan, innallaha wada'a an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi, sesungguhnya Allah memaafkan dosa dari umatku ketika ia keliru, lupa, dan dipaksa, ya. Nah, jadi ketika orang dipaksa, misal untuk memerdekakan budaknya, itu juga tidak bisa atau tidak dimerdekakan. Kalau zaman para sahabat dulu kan masih ada perbudakan. Juga termasuk di dalamnya tidak jatuh talak atau tidak ada perceraian ketika sang suami dipaksa, ya. Nah, setelah agak sehat 2 bulan kemudian, dia telepon kepada istrinya, ya, karena dia merasa itu masih istrinya, tidak ada perceraian di situ, ya, dia panggil istriku tercinta, sayang, dan seterusnya. Lazimnya panggilan seorang suami terhadap istrinya. Kalaupun ada perceraian di situ, ya, dengan komunikasi yang demikian, itu sudah mewakili konsep rujuk, ya, karena masih dalam waktu 2 bulan, belum 100 hari menurut standar Imam Syafi'i untuk proses menunggu seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, atau disebut sebagai masa iddah, ya. Nah, ini baru 2 bulan, ya, jadi sang istri masih menjadi hak dia jika di situ ada perceraian, ya. Toh di situ memang tidak ada perceraian karena dia tahu dia dikerjai, maka karena dia adalah orang yang cukup paham tentang masalah itu, dia menghindar permainan itu terlebih dahulu, ya, karena biar bagaimanapun dia tidak akan bisa memanajemen persoalan itu dengan baik dalam keadaan diri dia sendiri sedang sakit, ya. Nah, kemudian saya tanya ke dia, terus setelah itu apa yang terjadi? Ya, istrinya tetap saja, ya, pergi menjauh, ditemui lewat saja begitu kan, dan diberikan penjelasan apapun yang menolak semua, ya, disurati juga tidak peduli, ya. Ya sudah, tugas saya sebagai suami adalah ilmu, menjelaskan berdasarkan apapun yang saya ketahui dan berdasarkan fatwa dari para ulama, ya. Masalah hati yang bersangkutan mau menerima atau tidak, saya kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Saya menjelaskan dengan ayat-ayat Allah, saya menjelaskan dengan hadis-hadis Nabi, saya menjelaskan dengan fatwa dan pendapat dari para ulama. Jika dia sudah tidak takut lagi dengan semua dalil yang saya jelaskan, lah kalau kepada Tuhan saja dia sudah tidak takut, apalagi kepada suami, dia bilang begitu. Jadi saya pasrah saja, yang penting dia masih istri saya sampai kapanpun, dan urusan saya dan dia mungkin nanti di hari kiamat. Kalau dia memang memilih jalannya ke neraka, yaitu pilihan dia, ya. Saya bilang bagus, ya, itu sikap yang bijaksana, ya. Apapun pegangan kita, landasan kita adalah ilmu, dan terus berpikir dengan
pikiran yang jernih, ya. Nah, kemudian tidak juga jatuh talak itu karena faktor rekayasa tadi kan. Jadi misal rekayasa itu dibilang sudah dirujukkan dengan bekas suaminya, ya, segala macam lah. Itu adalah faktor rekayasa. Dan juga tidak jatuh talak karena faktor diguna-guna atau sihir tafrik, ya. Jadi kita bisa melihat dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Jadi sihir tafrik itu sangat mungkin dilakukan oleh orang-orang terdekat untuk menceraikan, ya, antara anak-anaknya tadi dengan mantunya karena mungkin dia tidak suka dengan mantunya tadi, ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 dijelaskan, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka, orang-orang itu, belajar dari keduanya, Harut dan Marut, ilmu sihir yang bisa digunakan untuk memisahkan seorang suami dengan istrinya. Jadi ilmu sihir di sini yang dipelajari dari Harut Marut adalah sihir perceraian atau sihir tafrik, ya. Nah, sihir itu sama dengan rekayasa, termasuk juga informasi yang dibuat-buat itu rekayasa, dan rekayasa itu membuat akal menjadi tertutup sehingga tidak ada perceraian ketika orang akalnya ditutup, baik itu dengan rekayasa ataupun dengan proses yang namanya sihir tafrik tadi, ya. Nah, di dalam sebuah hadis dijelaskan, la talaka wa la ittaka fi ikhlaki. Tidak ada talak dan membebaskan budak dalam keadaan hati dan akal yang tertutup, ya. Nah, jadi dari penjelasan saya ini, apa yang saya simpulkan, bahwa tidak ada perceraian karena faktor rekayasa, dipaksa-paksa, ataupun karena faktor pengaruh dari sihir tafrik tadi. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.